Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah tanda kehadiran Allah di tengah situasi? Seringnya kita melewatkannya melalui rutinitas dan hiruk-pikuk hidup sehari-hari. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Minggu 11 Januari 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Yesaya bab 42 ayat 6 menyebutkan, Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah kupegang tanganmu dan kubentuk engkau, dan kuberikan engkau sebagai perjanjian bagi umat manusia, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibrani, istilah or sering dipakai untuk cahaya dan terang, yang menekankan bukan sekedar keterangan visual, tetapi kehadiran Allah yang membimbing, membebaskan, dan membuka mata setiap orang. Selanjutnya, Matius bab 3 ayat 16 sampai 17 disebutkan bahwa langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan datang ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Inilah putraku yang terkukasih, kepadanya aku berkenan. Dalam bahasa Yunani, Injil Matius memakai kata phone, yang berarti suara yang menyatakan diri. Ini adalah suara relasional dalam arti Allah menyatakan identitas dan kasih-Nya secara terbuka. Hari ini Yesaya dan Injil Matius saling menggemakan satu sama lain melalui kata terang, or dalam bahasa Ibrani, dan pos dalam bahasa Yunani. Keterhubungan kedua istilah ini menunjukkan bahwa apa yang dialami dan diwartakan dalam dinamika sejarah umat manusia dan bagaimana hidup berimannya menemukan kepenuhannya dalam pengalaman iman pribadi kita di zaman sekarang, bahwa dalam pembaptisan dan dalam hidup sehari-hari Allah sungguh-sungguh hadir sebagai terang yang mengarahkan, menguatkan, dan memanggil kita masing-masing keluar dari kegelapan. Letak tradisi suci. Abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Yesaya menulis tentang hamba pilihan Tuhan yang akan membawa terang dan keadilan bagi semua bangsa. Gambaran ini menunjuk jauh melampaui masa itu kepada karya keselamatan yang akan datang.
Tegasnya, firman ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi tradisi suci yang hidup dan telah dihidupi, diceritakan dan diwariskan dalam kehidupan umat. Sementara itu, Injil Matius ditulis oleh penulis pada awal abad pertama dari komunitas yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus dan berusaha memberi makna atas perjumpaan itu bagi situasi konkret zamannya. Peristiwa pembaptisan Yesus bukan sekedar ritual, namun di sanalah terang Allah dinyatakan secara nyata. Langit terbuka, Roh Kudus turun, dan suara Bapa menegaskan identitas Yesus sebagai putranya. Dengan demikian, sabda hari ini adalah tradisi suci yang hidup dan terus mengalir dan tetap relevan bagi kita di zaman sekarang. Allah tidak hanya hadir dalam teks tertulis, tetapi dalam kehidupan kita yang kita hidupi sehari-hari, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Sharing singkat. Sebagai pengajar dan sebagai orang yang menghidupi iman setiap hari, saya semakin menyadari bahwa kehadiran Allah sering tidak datang dalam ledakan spektakuler, tetapi dalam kesetiaan yang sunyi dan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, khususnya di era digital dan kecerdasan buatan ini, iman mengajak kita untuk lebih peka menangkap kehadiran Allah yang sederhana namun mendalam, seperti keheningan setelah doa, kemudian kasih yang dibagikan kepada sesama tanpa pamrih, atau kedamaian saat kita memilih kebenaran meski tidak populer. Saya juga sering mendengar kesaksian dari berbagai generasi yang mengalami Allah sungguh hadir dalam saat-saat kecil. Percakapan singkat yang menguatkan, tindakan belas kasih yang tidak terekspos, atau saat ketika kita memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum bersikap. Angin roh yang turun atas Yesus itu yang membuat langit terbuka. Saat ini mengajak kita untuk membuka diri agar kita juga melihat dan merasakan kehadiran Allah
di tengah kesederhanaan dan keheningan hidup kita masing-masing. Refleksi. Sabda hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Di manakah or dalam bahasa Ibrani itu, atau terang, dan pos bahasa Yunani, cahaya, sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya? Apakah hanya berhenti sebagai kata yang indah, atau benar-benar mewarnai cara saya berpikir, berbicara, dan bertindak? Allah sering hadir bukan dalam hal yang spektakuler, melainkan dalam kesetiaan yang sunyi dan dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Panduan praktis sehari-hari. Hari ini kita dapat menghidupi sabda yang kita baca atau dengan dengar ini secara konkret dengan satu, menahan diri sebelum bertindak atau bereaksi, termasuk dalam bermedia sosial. Dua, lebih tekun mendengarkan sebelum menilai. Tiga, setia menjalani tanggung jawab kecil yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Di sanalah terang iman kita tidak hanya diucapkan, namun sungguh-sungguh yang lebih penting bahwa terang iman itu dihidupi. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati Anda semuanya.